Salam jumpa kembali saudaraku, apa kabar? Salam horas untuk kita semua di dalam renungan kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya percaya kita selalu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga inspirasi untuk kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 dikatakan demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Inilah ungkapan syukur Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di sorga, karena ke-70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka kembali dengan penuh sukacita karena mereka telah mengusir setan-setan dan setan-setan itu takluk kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi disinilah Tuhan Yesus mengingatkan mereka, dikatakan di ayat selanjutnya, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah kuasa untuk mengusir setan-setan itu, untuk mengalahkan kejahatan itu adalah bersumber dari Allah Bapa. Jadi bukan untuk puji-pujian, bukan untuk menjadi kehebatan, bukan untuk menyatakan, oh saya berprestasi loh, saya hebat loh, saya mampu mengusir setan, setan itu takluk kepada saya. Bukan itu, tetapi yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka adalah supaya selalu tetap mengakui bahwa semua itu adalah bersumber dari Allah. Oleh karena itu Yesus bersyukur kepada Allah, "Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai." Orang bijak dan orang pandai di dunia ini, kalau mereka mampu melakukan sesuatu, ya bisa saja mereka menjadi sombong. Itulah kan karena saya pintar, karena saya hebat, karena saya bijak, sehingga saya bisa mengambil ini, sehingga saya bisa menguasai ini, sehingga saya bisa melakukan ini dan itu. Bisa saja saudaraku jatuh ke dalam kesombongan. Ini yang dicegah oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dia utus waktu itu untuk memberitakan Injil, sehingga dia memberikan contoh. Dia berdoa bersukacita di dalam Roh Kudus, dan dilanjutkan lagi di dalam nats ini, "Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Apa yang dinyatakan oleh Allah Bapa kepada orang kecil, yaitu kuasa untuk mengusir setan-setan itu, untuk bisa mengalahkan, sehingga orang yang dikuasai oleh setan-setan itu, mereka kembali ke jalan kebenaran Allah. Saudaraku, nats ini adalah juga menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita juga hidup dalam kerendahan hati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus. Dia tidak sebagai anak Allah, dia tidak mengatakan, "Ya, itulah kehebatan saya akan hebat mengutus kalian dan membekali kalian untuk bisa mengusir setan, jadi sayalah yang hebat." Tidak, tetapi dengan kerendahan hati Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa. Demikian juga kita saudaraku, apapun prestasimu, apapun pencapaianmu, apapun kebolehanmu, apapun skillmu, apapun keterampilanmu, selalulah tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan itu kepada kita, ya, dan Tuhan menganugerahkan itu, dan itulah yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Dia pakai orang-orang kecil untuk menyatakan kemuliaannya. Ini murid-muridnya yang 70 itu, ya. Ya bisa saja dari yang ke-70 itu mereka bukan orang bijak, mereka bukan orang pintar, tetapi mereka mau mengikuti apa yang dilakukan oleh, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga
kuasa yang diberikan, yang mereka miliki, yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Itu yang mereka andalkan sehingga setan-setan itu takluk kepada mereka. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita ya dengan kuasa Allah Bapa dalam Yesus Kristus, bisa saja kita dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan setan-setan. Banyak setan-setan yang bertebaran di sekeliling kita. Marilah itu kita taklukkan. Tetapi jangan bangga kalau kita bisa menaklukkan setan itu. Tetapi bersyukurlah karena Tuhan mengaruniakan kemampuan itu kepada kita. Jangan merasa hebat, jangan merasa kita sudah mencapai prestasi yang sangat luar biasa karena kebolehan kita. Jangan, tetapi semuanya itu adalah karena anugerah Allah. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Amin. Dan selalu tak bersyukur, mengakui kebesaran Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan marilah kita, saudaraku, di dalam kerendahan hati untuk selalu tetap bersyukur hanya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan Yesus bersyukur kepada Allah Bapa di surga untuk anugerah, kasih setia, kuasa yang diberikan kepada murid-murid pada waktu itu sehingga setan-setan takluk kepada mereka. Semua itu adalah karena anugerah Allah, bukan karena kehebatan seseorang. Itulah Tuhan yang mengingatkan kami untuk hidup dengan rendah hati. Dan itulah doa Yesus bersyukur kepada Allah Bapa di surga untuk semuanya itu. Ajar kami Tuhan untuk hidup rendah hati, tidak lupa kepada Tuhan, tetapi bersyukur untuk semua pencapaian, untuk semua keterampilan, untuk semua hal yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang Kau karuniakan kepada kami. Tuhan, berkati kami, berkati jemaat-Mu kemanapun mereka saat ini beraktivitas, bekerja, sedang mencari pekerjaan, sekolah, kuliah, atau apapun. Tuhanlah yang menjagai, memelihara kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan beri kesembuhan, yang berkebutuhan khusus, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, inilah doa kami. Kami yakin dan percaya kasih setia-Mu menyertai perjalanan kehidupan kami setiap saat. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah saudaraku, renungan kita pada hari ini. Selalu tetap hidup di dalam kerendahan hati dan bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang kita capai. Ingat, syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.